Kali ini kita akan belajar TKASD 2025 yang dijamin pasti keluar. Nomor 1, perhatikan gambar di bawah ini. Manakah pecahan yang benar untuk mengisi titik-titik pada gambar? Oke, mari kita lihat. Ini 1/2. Berarti ini berapa? 2 per, totalnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2/4. Ini 1, 2, 3, berarti 3/4, 5, 6. Berarti 3/6. Sebelum itu kita harus tahu pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai itu pecahan yang nilainya sama, walaupun bentuknya berbeda. Contoh, 1/2 itu senilai dengan 2/4. Kenapa? Karena 1/2 kalau kita sama-sama kali 2, hasilnya 2/4. Atau 2/4 kita dibagi sama-sama bagi 2, hasilnya 1/2. Karena ini kembali ke asal yang sama, berarti 2/4 dan 1/2 itu senilai. Oke, mari kita lihat. Yang A, pecahan 2/4 dan 3/6 menunjukkan pecahan yang berbeda. Mari kita lihat. 2/4 kalau dikecilin jadi 1/2. Kalau 3/6 dikecilin jadi berapa? Misal kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Berarti sama-sama 1/2. Berarti 2/4 dan 3/6 itu senilai. Berarti yang A salah. Yang B, 2/4 dan 3/6 senilai. Ya, itu benar. Yang C, 3/6 lebih besar dengan 1/2. Kita lihat 3/6 sama 1/2 tadi apa? Senilai. Berarti sama besar. Berarti 2/4 itu sama besar dengan 3/6. Jadi yang C dan D salah ya. Oke, soal nomor 2. Di sebuah toko kue, Rina membeli 2/4 kilo gula, Santi membeli 6/8 kilo gula, dan Budi membeli 1/3 kilo gula. Urutkan jumlah gula yang dibeli dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Oke, ini ada dua cara. Cara pertama, kita bisa samakan penyebutnya. Samakan penyebut. Atau cara kedua, yaitu ubah ke desimal. Tapi kita pakai cara pertama saja. Kita lihat, Rina itu 2/4. Santi itu 6/8. Dan Budi itu 1/3. Untuk menyamakan penyebutnya, kita bisa cari KPK-nya. KPK dari 4, 8, dan 3. Oke, caranya gimana? 4 itu berapa? 2 kali 2. 8 itu berapa? 2 kali 4. Dan 4 bisa dipecah lagi jadi 2 kali 2. Dan 3 itu 1 kali 3. Berarti 4 itu 2-nya ada berapa? 2-nya ada 2. Berarti 2/2. 8 itu 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2/3. Dan 3 itu 3 saja. KPK itu apa? Kalau ada yang sama, ambil yang besar. Pilih yang besar. Terbesar. Dikali yang beda. Oke, kita lihat di sini. KPK-nya. Ada yang sama nggak? Ada. Yaitu 2. Kita ambil yang besar, yaitu 2/3. Dikali yang beda, yaitu 3. 2/3 tadi 8. 8 kali 3, 24. Berarti kita ubah Rina, Santi, dan Budi bawahnya 24. Kalau Rina diubah jadi 24, Santi diubah jadi 24, Budi diubah jadi 24, berarti kita lihat 4 ke 24 itu dikali berapa? Dikali 6, berarti atas juga dikali 6. 2 kali 6, 12. 8 dikali berapa hasilnya 24? Dikali 3, berarti atas juga dikali 3. 6 kali 3, 18. Budi, 3 kali berapa hasilnya 24? Dikali 8, berarti atas juga dikali 8, berarti 8/24. Kita lihat atasnya. Ini 12, ini 18, ini 8. Berarti yang paling sedikit siapa? Yaitu Budi. Berarti Budi. Setelah itu, siapa lagi yang sedikit kedua? Rina dan Santi.
Kalau digambar berarti Budi itu kurang dari Rina, kurang dari Santi. Gitu ya, berarti jawabannya D. Oke, soal nomor 3. Untuk membuat secangkir kopi, Budi membutuhkan waktu hanya 6 menit. Untuk membuat seporsi mie instan, Budi membutuhkan waktu lebih lama, yaitu 12 menit. Rasio waktu yang diberikan Budi untuk membuat mie instan terhadap membuat kopi adalah berarti mie instan dibanding kopi. Oke, ingat, perbandingan itu harus disederhanakan. Jadi, mie instan itu berapa? 12 dibanding kopi 6. Kita sederhanakan sekecil-kecilnya. Ini sama-sama bisa dibagi 6, maka kita bagi 6. 12 bagi 6, 2. 6 bagi 6, 1. Berarti perbandingan mie instan terhadap kopi yaitu 2 banding 1. Oke, soal nomor 4. Hasil dari 120,75 bagi 15 tambah 24,5. Kerjakan dari yang kurung dulu. Benar, kerjakan dari yang kurung dulu. 120,75 dibagi 15. Oke, kita ubah jadi pecahan biasa ya. Berarti 12075 per, ingat belakang koma ada berapa? Ada 2. Berarti per nolnya ada 2. Berarti per 100. Dibagi, kalau nggak ada angkanya berarti per 1. Ingat, pembagian pecahan itu jadi gimana? Diubah jadi perkalian. Tapi belakangnya dibalik. Berarti ini jadinya 12075 per 100 dikali 1 per 15. Kebetulan 15 sama 12075 bisa dicoret, bisa dibagi, sama-sama dibagi 15. Ingat, kalau dicoret itu hanya bisa atas bawah ya, bukan bawah-bawah atau atas-atas, hanya atas bawah. Misal kita bagi 15, berarti ini 12075 bagi 15 berapa? Kita hitung bareng-bareng ya. 1 bagi 15 nggak bisa, 12 bagi 15 nggak bisa, berarti 120 bagi 15. Berapa 120 bagi 15 yang mendekati? 8. 15 kali 8 itu 120. Oke, berarti 7-nya turun. 7 udah turun, tapi nggak bisa dibagi 15. Kasih 0 dulu, baru 5-nya turun. Jadi kalau ada pembagian yang udah turun, tapi tetap belum bisa dibagi, kasih 0 dulu, baru yang lainnya turun. 75 bagi 15 itu 5, karena 15 kali 5 itu 75. Berarti ini jadi 805. 805 kali 1, 805. 100 kali 1, 100. Karena jawabannya dalam bentuk desimal, kita ubah ke desimal. Kita tulis dulu 805. Lihat, ini per 100, berarti di belakang koma nanti ada 2 angka. Kita hitung. 1, 2, koma. Nah, berarti 8,05. Mari kita lanjutkan. 8,05 kita tambah 24,5. Cara ngitungnya gimana, Kak? Disamain komanya. Jadi 8,05. Kita lihat koma di sini, habis koma ada 5, sebelum koma ada 4. Berarti nanti kayak gini. Atau kita taruh atas saja biar nggak bingung ya. 24,5 yang lebih besar taruh atas. Ditambah 8,05. Ini yang benar. Jangan kayak gini. Ini salah. Ini salah. Ini salah. Jadi kita pasin komanya. Ini sama-sama komanya di sini. Jadi kita pasin. 5 itu belakangnya berapa ini? Ini 0 ya. Kalau nggak ada angka di belakang, itu pasti 0 angkanya. Oke, 0 tambah 5, 5. 5 tambah 0, 5. 0 tambah koma, 8 tambah 4, 12. 1 simpan, 1 tambah 2, 3. Berarti hasilnya 32,55. Jawabannya A. Soal nomor 5. Pak Doni mempunyai lahan seluas 30 per 8
hektar. Rencananya tanah tersebut akan dibagikan kepada kelima anaknya dengan ketentuan setiap anak mendapatkan tanah yang sama. Luas tanah yang diterima setiap anak adalah sebesar, oke, jadi 30/8 ini kita bagi 5 ya. Ingat 5, kalau nggak ada bawahnya berarti per 1. Ingat tadi, pembagian diubah jadi perkalian, tapi belakangnya dibalik. Berarti 30/8 kali 1/5. Oke, kalau ada yang bisa coret, kita coret. Ingat yang dicoret cuma atas sama bawah. Kebetulan 30 sama 5 bisa sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 30 bagi 5, 6. Hasilnya 6/8. Tapi ingat, pecahan itu harus disederhanakan. Disederhanakan. Jadi berapa? 6/8, misal kita bagi berapa sama-sama? Sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Hasilnya 3/4. C ya. Oke, soal nomor 6. Pak Amir memiliki 48 jeruk dan 60 mangga. Semua buah akan dimasukkan ke dalam beberapa keranjang dengan isi jeruk dan mangga sama banyak, tanpa sisa. Banyak keranjang terbanyak yang bisa dibuat adalah... Oke, ini ciri-ciri yang harus kita ketahui. Ini ciri-ciri FPB. Apa ciri-ciri FPB? Pertama, diketahui bendanya. Diketahui banyak benda. Lalu, banyak benda ini ditaruh sama banyak atau dimasukkan sama banyak. Ada kata-kata sama banyak. Ini adalah ciri-ciri FPB. Berarti kita harus cari FPB dari 48 dan 60. 48 itu berapa? Kita pecah. 48 itu 2 kali 24. 24 itu 2 kali 12. 12 itu 2 kali 6. 6 itu 2 kali 3. Kak, kenapa nggak 48 itu 4 sama 12? Jangan ya. Yang kita gunakan di angka sini, yang bagian kiri, ini pilihannya cuma ada beberapa yang saya kasih tahu kalian. Yaitu bilangan prima aja, seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jangan gunakan 4, jangan gunakan 6, jangan gunakan 10. Pakai yang atas ini. Ngerti ya? Berarti kita cari sekarang 60. 60 itu berapa aja? 2 kali 30. 30 itu berapa? 2 kali 15. 15 itu berapa? 3 kali 5. Ya, kita lihat 48 itu berapa aja ini? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 4, berarti 2 pangkat 4 kali 3. Kalau 60 gimana? Kita lihat. 2-nya ada berapa? Ada 2. Terus kali 3 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Oke, FPB, nyari FPB itu harus sama dan terkecil. Ini wajib tahu ya. Harus sama dan terkecil. Kita lihat yang sama mana? 2 dan 3. Maka kita ambil yang terkecil. Berarti FPB-nya 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 2 lebih kecil mana? Ya 2 pangkat 2. Dikali yang sama lagi. Sama-sama 3, berarti kali 3. 2 pangkat 2, 4 kali 3 yaitu 12. Berarti jawabannya 12 keranjang. Nomor 7. Bangun datar yang tidak memiliki sisi dan sudut adalah apa? Ya, lingkaran dan oval. Soal nomor 8. Budi melempar sebuah dadu bersisi 6. Hasil pelemparan ditunjukkan oleh gambar berikut. Sisi depan, kanan, dan atas, atau kebalikannya berturut-turut menunjukkan angka. Oke, kita lihat sisi depan mana? Oke, ini ya depan. Ini kanan. Dan ini atas. Berarti urutannya gimana? Depannya 4, kanannya 5, atasnya 6. Atau kalau dibalik jadi gimana? 6. Atasnya 6, kanannya 5,
depannya 4. Berarti jawabannya ini benar. Dan ini benar. Sisanya salah ya. Oke. Soal nomor 9. Perhatikan gambar rubrik berikut. Apabila rubrik di atas dibuat dari kubus-kubus kecil yang disusun sedemikian rupa, banyak kubus-kubus kecil yang dibutuhkan adalah sebanyak berapa buah? Oke, mari kita gambar ya. Pertama kita gambar seperti ini. Seperti gambar yang dicontoh. Oke, kita lihat. Itu bagian kiri, itu ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Tengah juga 9. Sama kan bentuknya? Samping juga 9. Berarti 9-nya 3 kali. Berarti 9 tambah 9 tambah 9. Alias 3 kali 9. Berapa? 27. Berarti banyak kubus kecil yang dibutuhkan, yaitu 27 buah. Nomor 10. Jarak rumah Ani ke sekolah adalah 2,41 km. Jarak rumah Budi ke sekolah adalah 1,97 km. Jarak rumah Chandra ke sekolah adalah 1,3 km. Jarak rumah Dava ke sekolah adalah 2,60 km. Jadi, jarak terjauh yang ditempuh oleh keempat anak tersebut untuk pergi ke sekolah adalah, oke, kita lihat. Ani itu 2,41. Budi itu 1,97. Kalau Chandra 1,3. Dava 2,60. Oke. Terjauh berarti yang paling besar ya. Kita lihat depannya sebelum koma. Sebelum koma ini 2. Ini 1, ini 1, ini 2. Berarti kita bisa simpulkan yang paling besar yang depannya 2. Yaitu Ani dan Dava. Ani, Dava. Tapi sebelum itu, kalau misalnya ditanyain lebih spesifik, Ani sama Dava, jauhan mana? Kita lihat. Ini 2,4 sama 2,6. Kira-kira besar mana? Ini 2,41, ini 2,6 atau 2,60. Kita lihat sampingnya. Habis sama-sama 2, sama-sama koma. Ini 4, ini 6. Berarti masih besaran Dava ya. Oke, jadi kalau jarak terjauhnya berapa? Jarak terjauhnya siapa? Berarti Dava dan Ani. Tapi kalau misal ada pertanyaan, misal urutan terjauh. Misal seperti itu. Maka jawabannya pertama kan Dava. Terus Ani. Terus Budi atau Chandra. Nah, kadang ini banyak yang salah. Budi dan Chandra. Budi itu 1,97. Chandra itu 1,3. Oke. Kita lihat ya, ini sama-sama 1 depan sebelum koma. Ini juga koma, ini 9, ini 3. Berarti masih besaran Budi. Berarti nanti urutannya Budi, baru Chandra. Tapi Kak, kalau angkanya kayak gini gimana? Misal lagi. Misal Budi 1,1. Chandra 1,0. 1, misal Budi 1,13, Chandra 1,9. Maka siapa yang terjauh? Nah, ini sering salah ini. Kenapa? Karena pasti orang mikir yang paling jauh itu si Budi. Padahal yang terjauh itu siapa? Ya, Chandra. Kenapa? Kita lihat. Ini sebelum koma, ini 1, ini 1, ini koma, ini 1, ini 9. Berarti masih besaran Chandra. Kenapa kok gitu? 9 kalau belakangnya nggak ada, berarti 0, 90. Gitu ya, ngerti ya konsep ini?
Part 2 ada di video selanjutnya ya. Makasih.